Kali ini sesuai janji gue sebelum-sebelumnya ya, gue bakalan bahas Apartemen kelima, si Gyoko tentu saja. Si iblis yang unik, aneh, sekaligus menjijikkan. Atau kalau misalnya kita bisa lebih singkat lagi, iblis paling ampas ya di Arpan Tanpa Pedang ini ya. Tapi tenang aja, ampasnya itu ada alasannya. Jadi aja simak aja bahasannya kali ini. Sebelumnya gue mau ucapkan dulu terima kasih. Terima kasih banyak buat kalian yang masih ngikutin gue dari sekarang, mengikuti gue bahasan gue dari awal sampai sekarang. Gue sangat mengapresiasi setiap detik yang kalian habiskan buat nonton video gue yang tidak berguna ini. Gue ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya. Jadi langsung aja, Gyoko merupakan apartemen kelima dan hadir pada Arc Penepa Pedang ya, atau Swordsmith Arc Village ya. Dan bersamaan dengan apartemen keempat si Hatengu. Dan tentu saja menjadi salah satu villain utama sekaligus tantangan bagi Tanjiro dan kawan-kawan. Tapi ya, kok si Gyoko kok begini gitu. Si Gyoko kok malah paling belakang gitu ya. Memang benar, si ability-nya lumayan unik ya. Basically semua yang berhubungan dengan air, guci, dan juga perikanan lah merupakan kemampuan utamanya. Perikanan gak tuh? Bahkan banyak ability yang melibatkan ikan, bahkan dia juga bisa berpindah dari satu guci ke guci lainnya dengan mudah, dengan kecepatan luar biasa ya. Kalau kalian nonton sendiri, dia pindah-pindah gitu. Bahkan dia nelan orang hidup-hidup kan di awal-awalannya pas pertama kali di reveal di Penempa Pedang. Dia nelan Penempa Pedang hidup-hidup terus dilepahin gitu. Jadi literally dimakan di dalam. Itu serem dan terrifying banget. Kecepatan dan ability dia ini membuat dia sangat sulit dibunuh tentu saja ya, kemampuan berpindah-pindahnya seperti itu. Tapi hanya sekedar itu aja sih, dan nggak ada yang spesial lagi. Bahkan walaupun udah bertransformasi ya, ke bentuk final formnya seperti yang gua kasih lihat di layar ini, tetap yang menikah cuman kecepatannya aja dan juga ya kemampuan fisiknya aja sih. Tapi ya udah itu aja. Terus tiba-tiba Muichiro dapat upgrade, langsung ngebantai mudahnya by one, ngebantai si Gyoko ini dengan kemampuan pernapasan kabut, dan cuman segitu aja kemampuan Apartemen 5, dah gitu langsung modar. Kayak bener-bener nggak ada yang spesial banget gitu. Kenapa begitu doang? Aduh. Yang paling annoying sih kemampuan dia mensaman makhluk ikan iblis yang udah makan banyak korban ya di desa Penempa Pedang ya. Yang dilawan sama Mitsuri lah. Dan juga kemampuan needle fishnya yang cukup beracun dan menjadi halangan buat si Muichiro ya pada awal-awalnya. Tapi ya hanya sampai di situ aja sih kemampuannya. Sayang aja padahal dari segi penampilan udah unik dan menjijikan gitu. Menjijikan karena ya tangan-tangan kecil di mukanya, apalah itulah. Tapi dari segi ability berasa dibuat enteng aja dan gak ada menariknya. Jadi yang berhubungan dengan perikanan doang, udah gitu aja gitu. Karena jujur memang banyak yang janggal dengan si Gyoko ini. Jujur banyak banget yang janggal. Kalau gue baca di webnya ya, si Gyoko itu aslinya bernama Managi dan dia adalah seorang nelayan. Sejak kecil emang perlakuannya dia udah aneh-aneh gitu, perilakunya, yang membuat dia dikucilkan. Parahnya sebelum dia menjadi iblis, dia tuh membu anak kecil yang sudah mengganggunya. Lalu orang tua anak kecil itu marah dan menghabisi si Managi. Jujur aja ini lumayan dark dan sadis ya background story-nya dia. Tapi perlu dicatat juga, si Gyoko juga punya fetish aneh terhadap ikan. Oh ya, catatan ini tuh bersumber tuh dari web atau fanbook ya. Jadi ini cerita karangan fans. Nah, kalau berarti ini adalah cerita karangan fans, berarti di manganya nggak ada dong sama sekali background story-nya si Gyoko ini dong. Sampai fans harus bikin cerita sendiri. Nah, bahkan para fans itu berspekulasi kalau si penulis manganya, si autor ya, nggak peduli sama sekali dengan iblis yang satu ini. Bahkan menganggap bahwa Muichiro mengalihkan Gyoko sendirian tuh ya buat perkembangan karakter dia aja. Dan banyak fans yang berpikiran kalau itu nggak make sense, nggak masuk akal sama sekali gitu. Well, jujur gue setuju sama hal itu karena memang nggak make sense gitu. Bahkan menurut gue Gyoko ini berasa ampas banget di hadapan Muichiro yang sebenarnya juga berasa aneh gitu, karena ini hitungannya Apartemen kelima lagi. Tapi memang kalau berpikiran ada beberapa konsekuensi dan spekulasi juga kenapa bisa begitu. Tapi kalau kita mengikuti alur anime atau manganya, ya alasan Gyoko kalah adalah Muichiro berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis atau Demon Slayer Mark ya.
Makanya dengan gampangnya dia bisa mengalahkan si Gyoko, si Muichiro itu ya. Meski begitu tetap aja keberadaan Gyoko di season ini tuh, di arc ini ya, berasa ekstra aja, nggak lebih. Terutama ekstra buat Muichiro yang sempat hilang ingatannya ya, dan akhirnya ketrigger lagi masa lalunya dan ingat kembali. Dan parahnya Ufotable entah kenapa nggak mengadaptasi atau nggak sempat membuat cerita backstory buat Gyoko gitu. Padahal Demon Slayer itu selalu begitu, ada backstory setiap demonnya, tapi ini nggak ada sama sekali. Dan malah ngikutin manga yang memang dari awal tuh ceritanya tuh memang cut. Kalau manga kan banyak cutnya, kan memang ya seadanya aja kan, nggak mungkin kayak novel gitu itu dibikin semua kan, nggak mungkin. Kayak kurang kreatif aja gitu Ufotable, gimana sih. Payah. Intinya tetap aja kita nggak bisa apa-apa sama keputusan studio Ufotable terhadap Demon Slayer, terutama si Gyoko. Kalau memang Gyoko ditampilkan seperti itu ya sudahlah, terima aja lah ya, terima aja kita tuh. Animenya juga udah tamat, mau gimana lagi, mau protes juga percuma. Walaupun banyak orang yang merasa sayang dan kecewa dengan Gyoko yang nggak diperlakuin adil ya sama autor maupun sama studio, itu tidak mengubah fakta bahwa mangaka seorang autor membuat Gyoko seperti ini. Dan jujur itu ampas sekali, jelek menurut gue ya. Gue bahkan udah nggak peduli dan merasa kalau Gyoko itu merupakan salah satu iblis terampas di Demon Slayer ini. Gue nggak peduli siapapun yang bela, dia ampas, udah itu aja. Kalau mau salahin autor sama studionya lah. Berbanding terbalik dengan si Hatengu yang sudah GGWP. Si Hatengu sih GGWP nya mantap ya. Udah lah ya, capek ya ngeributin hal anime mulu, udah lah. Intinya segitu aja untuk review gue buat si Gyoko. Bahasan gue buat si Gyoko, bukan review, sorry. Intinya Gyoko berasa ampas, dah itu aja yang gue pengen sampaikan. Lepas dari segala alasan dan kenapa dia bisa begitu, dari awal ngerutu mulu masalah seni, dia tuh ngerutu mulu masalah seni, dan gue udah mulai annoying di situ. Kayak berasa receh banget gitu ya alasan lo gitu. Itulah membuat dia tuh gampang kalah karena ya ngerutu terus. Intinya keberadaan dia di arc ini cuman ekstra aja dan gak usah dipikirin berat-berat banget. Sekian aja ya pembahasan dari gua. Mungkin masih ada satu bahasan lagi ya, dimana gua bakal bahas Demon Slayer Mark, tanda pemburu iblis lah yang gue sebutin tadi. Dah, gue pamit untuk diri dulu. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Bye bye.